Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran usul fikih kali ini, kita akan membahas tentang hukum syara'. Sebetulnya penyebutannya hukum syara' atau hukum syar'i sih. Keduanya betul, karena hukum syara' adalah terjemahan dari hukum syar'i. Jadi penyebutannya bisa hukum syara', bisa hukum syar'i, bisa juga hukum syar'i. Betul semua. Lantas, apa sih yang dinamakan hukum syara' itu? Secara bahasa, hukum adalah ketetapan atau ketentuan, sedangkan syara' adalah jalan, yang dimaksud adalah jalan menuju ke Allah. Jadi, secara bahasa, hukum syara' adalah ketentuan yang ditetapkan untuk jalan menuju ke Allah. Sedangkan menurut istilah, hukum syara' adalah huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida' aw at-takhyir aw bil wad'i, yaitu firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya hukum syara' itu adalah firman Allah, baik itu firman Allah secara langsung yang tertera dalam kitab-kitab Allah, maupun firman Allah secara tidak langsung, yaitu yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Kenapa hadis Rasulullah disebut dengan firman Allah secara tidak langsung? Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu ketika berbicara itu bukan dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepadanya. Makanya hadis Nabi ini termasuk dengan firman Allah yang secara tidak langsung. Kemudian al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yaitu berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf. Jadi kalau misal ada firman Allah tetapi tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka ini tidak dinamai dengan hukum syara'. Contoh, firman Allah yang menjelaskan tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini bagian dari firman Allah kan? Tetapi karena tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka ini tidak dinamai dengan hukum syara'. Selanjutnya, bil iqtida'i aw takhyir, mengandung tuntutan, pilihan untuk melaksanakan maupun meninggalkan sesuatu. Kalau misal ada firman Allah berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tetapi tidak mengandung tuntutan ataupun pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, maka ini tidak pula dinamai sebagai hukum syara'. Contoh, dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan tentang perbuatan umat-umat terdahulu. Juga Allah banyak mengisahkan tentang perbuatan kejadian yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Nah, karena ini tidak mengandung adanya tuntutan ataupun pilihan untuk melaksanakan maupun meninggalkan sesuatu, maka ini tidak dinamai sebagai hukum syara'. Selanjutnya, awil wad'i atau ketetapan. Maksudnya adalah ketetapan Allah yang tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Contoh, tergelincirnya matahari itu sebagai sebab untuk masuknya waktu zuhur. Tentu itu sebagai syarat untuk sahnya melaksanakan sholat. Seperti itu. Ya, sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat ini mengandung hukum syara'. Ya, mari kita buktikan ya.
Tadi apa hukum syara itu? Yaitu khitabullah, firman Allah. Nah, ayat ini bagian dari firman Allah kan? Ya, jelas ya. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Kemudian, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Berhubungan, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dalam ayat ini berkaitan kan dengan perbuatan mukallaf? Ya, apa kaitannya? Yaitu perbuatan mukallaf seperti kalau ada yang nyuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Seperti itu. Kemudian, bil iqtida awit takhir. Mengandung tuntutan, pilihan untuk melaksanakan maupun meninggalkan sesuatu. Nah, di ayat ini, yang dituntut apa? Yang dituntut adalah pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan potong tangan. Kemudian, dalam hukum syara adalah awil wad'i ataupun ketentuan. Ketentuan di sini apa? Yaitu sebab. Sebabnya apa? Yaitu mencuri itu sebagai sebab dari berlakunya potong tangan. Dalam hukum syara terdapat dua pendapat. Ada pendapat usuliyun, yaitu ulama ahli usul fikih, menyebutkan bahwa yang dimaksud hukum syara itu firman Allahnya, ayatnya. Kalau di ayat tadi berarti wasariqu wasariqatu al-ayah. Nah, itunya. Itu yang disebut dengan hukum syara'nya. Tapi kalau menurut fuqaha, yang dimaksud dengan hukum syara'nya adalah kandungan firman Allahnya. Jadi bukan firman Allahnya, tapi kandungan yang terdapat dalam firman Allahnya. Nah, di sini ada pembagian tentang hukum syara'. Ya, di sini saya menulisnya hukum syar'i ya. Itu terbagi menjadi dua, ada taklifi, ada wad'i. Yang yang pertama tadi apa? Taklifi. Taklifi itu apa? Yaitu ketentuan Allah yang berbentuk pilihan ataupun tuntutan. Isinya menurut jumhur ulama ada 5. Yang pertama ijab atau biasa kita sering sebut dengan wajib, nad atau mandub atau sunnah, karoha atau makruh, tahrim atau haram, ibahah atau mubah. Itu menurut jumhur ulama ada 5. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu membedakan antara yang wajib, yang ijab dengan fardu. Apa bedanya? Yaitu dilihat dari sumbernya. Kalau wajib itu bersumber dari dalil yang zanni, bukan dari qat'i, yaitu isinya hadis hadis yang bukan hadis mutawatir seperti hadis ahad. Sedangkan kalau fardu itu bersumber dari sumber yang qat'i, yaitu Al-Quran ataupun hadis yang mutawatir. Contoh misalkan, kalau menurut jumhur, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu termasuk ya fardunya sholat, ya wajibnya sholat, ya sama aja. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, membaca Fatihah dalam sholat itu termasuk wajib, bukan termasuk fardu. Kenapa? Karena membaca Fatihah dalam sholat itu bersumber dari hadis yang tidak mutawatir. Hadisnya la sholat al-man yaqra' bi fatihatil kitab. Itu menurut Imam Hanafi bersumber dari hadis yang dhani. Jadi termasuk dalam wajib, bukan fardu. Jadi gimana? Fardunya apa kalau menurut Imam Hanafi? Fardunya menurut Imam Hanafi adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yaitu membaca satu ayat dari Al-Quran, itu fardunya. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, ketika sholat itu nggak apa-apa nggak baca Fatihah, karena itu bagian dari wajib, tidak membatalkan sholat. Tapi harus mengerjakan fardu. Fardunya apa? Membaca ayat apapun yang dalam Al-Quran itu dibaca. Nah, itu bagian dari fardu. Kalau fardu ditinggalkan, maka batallah sholat. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, maka sholat tidak batal. Seperti itu. Kemudian Imam Hanafi juga membagi antara karohah tahrim dengan karohah tanzih. Apa bedanya? Kalau karohah tanzih itu seperti ya makruh, seperti kita, makruh kayak menurut jumhur itu adalah karohah tanzih. Seperti kayak eh, gosok gigi ketika siang Ramadan. Nah, itu termasuk karohah tanzih. Kalau karohah tahrim gimana? Kalau karohah tahrim itu adalah larangan yang sifatnya zonni. Nah, sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan haramnya itu sendiri, dengan tahrimnya itu sendiri. Kalau haram, itu larangan yang bersumber dari dalil qat'i. Kalau karohah tahrim,
Itu larangan yang bersumber dari uh, sumber yang zonni seperti itu. Kemudian dalam wad'i itu ada syarat, ada sebab, ada sah, mani, batal, khusuh, azimah. Syarat contoh misalkan wudhu itu sebagai syarat sahnya sholat. Kalau sebab misalkan tergelincirnya matahari itu sebagai sebab masuknya waktu zuhur. Kemudian sah itu jika terpenuhi syarat dan rukunnya maka itu bisa dibilang sah. Mani, kalau mani itu adalah penghalang. Jadi misalkan seorang itu ya sebenarnya wajib sholat, tapi karena dia haid, nah haid itu menjadi mani, menjadi penghalang untuk dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian batal ini gimana kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian maaf saya loncat dulu ke azimah. Azimah ini adalah hukum pokok dalam Islam, kayak misalkan memakan babi itu ya haram, ya itu disebut azimah. Dalam Al-Quran disebutkan ya makan babi itu haram, ini disebut azimah. Kalau rukhsah ini adalah keringanan, ya misal hukum asalnya azimahnya makan babi ini haram, tapi kalau dalam keadaan darurat, keadaan madorot, misalkan dari musim kemarau nggak ada makanan lain, kalau kita nggak makan itu kita akan mati. Nah maka di sini ada berlaku rukhsah, ya boleh makan babi itu. Perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i, jika dilihat dari sudut pengertiannya, hukum taklifi itu hukum Allah yang bersifat tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu perbuatan. Sedangkan hukum wad'i tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan suatu hukum sah dan batalnya. Kemudian jika dilihat dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya, hukum taklif itu selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkan. Sedangkan hukum wad'i kadang-kadang dapat dikerjakan atau disanggupi oleh mukallaf dan kadang-kadang juga tidak. Itu perbedaannya. Kemudian ada pembagian wajib ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada wajib mutlak. Yang kedua ada wajib muqayyad atau mu'akkad. Apa bedanya? Kalau wajib mutlak itu pelaksanaannya bisa kapan saja. Contoh, mengqadha puasa. Mengqadha puasa ini termasuknya wajib mutlak. Tidak ada aturan harus di waktu-waktu tertentu. Tidak ada. Jadi boleh kapan saja. Kemudian yang kedua adalah wajib muqayyad atau wajib muakkad yang di dalam pelaksanaan itu terikat waktu. Misalkan sholat itu tidak bisa dilakukan kapanpun, tapi sholat itu hanya bisa dilakukan ketika waktunya. Misalkan ya sholat zuhur dilakukan ya pada waktu sholat zuhur, nggak bisa kita melaksanakan sholat zuhur dilaksanakan ketika waktu malam misalkan. Kemudian wajib dituntut dari orang yang wajib ditinjau dari orang yang dituntut untuk melaksanakannya terbagi menjadi dua, ada wajib aini, ada wajib kafai. Atau kita biasa mengenal fardu ain sama fardu kifayah gitu ya. Sama isinya, contohnya itu. Kemudian wajib dilihat dari segi jumlah atau kadar perbuatan yang dituntut. Terbagi menjadi dua, ada muhaddad, ada ghair muhaddad. Muhaddad ini berarti jumlahnya, kadarnya itu sudah ditentukan, sudah ada tuntutannya ditentukan. Misalkan jumlah rakaat dalam sholat, jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan, nah itu termasuk muhaddad. Jadi kewajiban sholat, kewajiban membayar zakat itu adalah wajib muhaddad. Kalau ghair muhaddad itu tidak ditentukan besarannya. Misalkan memberi nafkah kepada kerabat itu wajib, tapi tidak ditentukan besarannya berapa. Selanjutnya wajib dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentunya perbuatan yang dituntut. Itu terbagi menjadi dua, ada muayyan, ada juga mukhayyar. Contoh wajib muayyan seperti kewajiban sholat, yaitu ya sudah ditentukan, nggak bisa sholat diganti dengan hal yang lain. Jadi kewajiban sholat itu ya harus sholat. Tapi kalau mukhayyar ini adalah kewajiban yang ada pilihan, ada opsi lain, jadi nggak harus melaksanakan kewajiban itu. Misalkan
dalam pelaksanaan syarat sumpah. Itu kan kita bisa memilih syarat sumpah itu bisa memerdekakan hamba sahaya, bisa juga memberikan makan ke 10 fakir miskin, bisa juga memberikan baju ke 10 fakir miskin. Jadi kalau mukhayyar itu bisa memilih, kalau muayyan itu sudah ditentukan, tidak bisa. Selanjutnya macam-macam sunnah, terbagi menjadi dua, ada sunnah mu'akkad, ada sunnah ghair mu'akkad. Ya, sunnah mu'akkad sunnah yang dikuatkan, ghair mu'akkad yang tidak begitu dikuatkan. Sunnah mu'akkad ini ya biasa Rasul itu jarang sekali untuk meninggalkannya. Itu seperti sholat witir, seperti itu. Kalau sunnah ghair mu'akkad itu ya kadang Rasul ada meninggalkannya juga. Kemudian macam-macam haram, ada dua, ada haram lizatihi, ada lighairihi. Lizatihi karena zatnya itu sendiri, seperti ya, daging babi itu haram. Kalau lighairihi itu karena sebab lain, misalkan secara zat dia halal, tapi karena sebab lain bisa dengan cara pengolahan, cara mendapatkannya itu pengolahan dan mendapatkannya dengan cara yang haram, maka ya makanan itu. Kemudian macam-macam makruh atau karohah, ada karohah tahrim, ada karohah tanzi atau khilaful aula. Apa bedanya? Kalau karohah tahrim itu sebenarnya mirip dengan haram. Jadi kalau dalam ulama jumhur itu tahrim, karohah tahrim itu ya nggak ada. Karohah tahrim itu ya haram-haram juga. Sedangkan yang dimaksud makruh dalam ulama jumhur adalah tanzi atau khilaful aula. Nah, apa bedanya di sini? Ini yang membedakan adalah ulama Hanafi. Kenapa ulama Hanafi membedakan antara makruh tahrim atau karohah tahrim dengan karohah tanzih? Kalau karohah tanzih itu, kalau menurut Imam Hanafi itu seperti makruh menurut ulama jumhur. Ya, kayak misalkan ya tadi saya bilang gosok gigi pada siang hari Ramadan misalkan. Nah, kalau karohah tahrim ini adalah larangan dari Allah, larangan Allah yang didapat dari dalil yang tidak mutawatir, dalil yang jami, seperti meminang pinangan orang lain. Itu kalau menurut Imam Hanafi itu masuknya ke karuhah tahrim, bukan ke haram. Karena sumbernya dari hadis yang tidak mutawatir. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong jangan lupa untuk di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.